Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai paralel dan distributed computing. Hmm. Sebelum kita mulai, saya mau tanya sedikit, siapa yang di sini itu kalau buka banyak aplikasi di HP tiba-tiba lemot. Hmm. Hampir semuanya. Jadi kalau kalian apa namanya membuka semua aplikasi yang ada di HP kalian, tiba-tiba kadang nge-hang, ngeblank, ataupun lambat ini. Nah, itu sebenarnya contoh sederhana kenapa kita butuh teknik komputasi yang lebih cepat. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana komputer bisa bekerja lebih cepat, lebih cerdas, terutama untuk data yang besar, seperti di dunia kesehatan. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai data di dunia kesehatan. Itu ada banyak, ya. Salah satu saja contohnya adalah data pasien. Data pasien itu kan sudah banyak sekali, ya. Kemarin kita ulas lagi, data pasien itu kan ada data diri, data riwayat kesehatan, ya, histori kesehatannya, itu tercatat terrecord 24 jam non-stop, seperti itu, khususnya di ruang ICU. Nah, topik kita hari ini adalah paralel dan distributed computing, ya. Serta nanti kita akan membandingkan penggunaan Hadoop dan Spark, ya, dalam layanan kesehatan. Ini sekarang saya tanya lagi nih, kalau kalian punya banyak tugas, kalian tuh punya banyak tugas, lebih cepat dikerjakan sendiri atau dibagi dengan teman-teman? Ada yang lebih cepat dikerjakan sendiri, ya. Mungkin tunggu menunggu itu tidak mengasihkan. Nah, itu inti dari konsep yang akan kita bahas. Jadi paralel computing itu satu komputer, satu komputer itu mengerjakan banyak proses secara bersamaan. Nah, sedangkan distributed itu banyak komputer bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan satu tugas. Ya, jadi paralel computing itu satu komputer mengerjakan banyak proses secara bersama-sama. Sedangkan distributed itu banyak komputer, kan satu, ya, paralel itu satu komputer, sedangkan distributed itu banyak komputer bekerja untuk menyelesaikan satu tugas. Itu. Untuk komputer banyak kerja itu paralel, eh, banyak komputer kerja bareng itu distributed. Ya, untuk mindsetnya harus jelas di situ, ya. Hmm. Oke. Hmm. Ini nih, ya, gambar ini. Ya, kita pakai analogi yang paling gampang, ya, yaitu dapur. Hmm. Siapa sih yang tidak kenal dapur?
Bayangkan aja kalian memasak 3 menu sekaligus nih. Ini sini kan ada 1, 2, 3 ini. Bayangkan aja kalian itu memasak 3 menu sekaligus di satu dapur. Ada yang potong sayur, ada yang goreng ayam, ada yang masak nasi. Itu namanya paralel computing. Di sini tuh cepat nih menggunakan paralel ya, itu cepat sekali karena dikerjakan secara bersama-sama. Kalau cuma satu orang, ya, kalau cuma satu orang, ini satu dapur, ada satu orang di sini misalkan, kemudian masak semuanya. Ada yang masak, ada yang masak ayam goreng, ada yang masak nasi, ada yang sedang motong sayur lah misalkan, atau masak sayur gitu. Itu cepat atau lama? Hmm, hmm. Selanjutnya sebagai pemahaman lebih mendalam, ya sekarang kita ubah sedikit nih, bukan satu dapur. Ini kan tadi paralel ya, secara paralel. Lalu kita ubah, ya kita ubah eh, sebentar ya, ini gambar saya menghalangi, kecilkan. Oke. Hmm. Nah di sini kita ubah bukan satu dapur, jadi hanya satu dapurnya. Nah ini kita ubah nih, ini ada banyak dapur. Yang melingkar ini adalah dapur. Jadi banyak, bukan satu dapur tapi banyak dapur di kota yang berbeda. Nah tadi kotanya kan Semarang misalnya, di sini kotanya beda-beda, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta gitu, ada yang di apa, masuk ke Kalimantan sana gitu. Nah misalkan eh, Jakarta ini Jakarta itu masaknya nasi, di Bandung itu masaknya ayam, Surabaya masaknya sambal. Digabung enak ini, digabung enak. Jadi eh, mereka ini ya, kerjanya bareng-bareng, tapi tidak di tempat yang sama ya. Itu yang disebut distributed computing. Jadi bedanya di mana? Ini nah, bedanya yang tadi paralel itu satu tempat, ya, di satu tempat saja dikerjakan di situ berbarengan semua. Kalau distributed itu banyaknya apa, banyak tempat. Hmm, tempatnya itu banyak dan mengerjakan masing-masing tugasnya sendiri-sendiri. Itu distributed. Hmm. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita butuh ini? Ya, kita membutuhkan yang namanya ada paralel dan distributed computing. Ya tentu saja ya di sini adalah karena data sekarang itu besar sekali. Karena data sekarang itu besar sekali. Histori eh, seseorang itu kan mulai lahir sampai meninggal ya, itu semuanya tercatat. Walaupun pada kenyataannya belum semuanya itu tersistem. Mungkin terjeda hanya lahir, kemudian dewasa,
proses menuju lahir ke dewasa pun juga terkadang tidak terekam. Nah, ini kalau misalkan itu bisa sampai terekam, ya, dari lahir sampai dewasa saja, atau dari lahir sampai bayi, itu terekam historinya, itu resource-nya, atau kita membutuhkan apa namanya, tempat yang lebih besar itu hanya satu orang. Misalkanlah, katakanlah kemarin satu orang itu dari lahir sampai ke bayi itu bisa mau apa namanya, perharinya 1 giga aja misalkan. Nah itu kalau misalkan dari bayi sampai yang dari lahir sampai bayi aja udah 1 giga kali berapa hari gitu. Nah itu satu orang, belum banyak orang, nah, gitu. Apalagi di bidang kesehatan, nah, data pasien, rekam medis, hasil lab. Hasil lab itu yang paling besar, kan berupa image ya, berupa gambar. Kalau diproses satu persatu otomatis ya sangat lama ya. Misalkan saya proses untuk CT scan ya. Satu komputer hanya untuk memproses CT scan saja, padahal harus membutuhkan yang lain, data detak jantung, kemudian oksigen atau yang lainnya, mungkin seperti itu ya. Dengan paralel dan distributed computing ini semuanya bisa diproses jauh lebih cepat gitu ya. Nah, di sini namun ya, yang ada gambar orang sedang melihatnya. Tapi tidak ada sistem yang sempurna. Semua sistem itu tidak ada yang sempurna. Semakin banyak yang bekerja, semakin banyak masalah. Misalnya sinkronisasi. Ini kalau tidak sinkron aja datanya bisa bentrok antara komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Yang tadi apa namanya, distributed ya, yang harusnya semuanya bisa sinkron dikerjakan bareng-bareng, tapi kalau misalkan ada satu aja yang bermasalah, yang tidak sinkron datanya, maka ini akan bentrok ya. Makanya sistem itu tidak ada yang sempurna. Komunikasi antar komputer juga bisa menjadi lambat. Debugging ya. Debug ya, bahasa bahasa di IT itu ya, ada debugnya. Nanti kalian apa namanya, cari informasi aja debug, ini bahasa bahasa tulisannya ini debugging ya. Ini yang paling bikin pusing. Kalau misalkan ada error satu aja, itu nyarinya di mana ya. Kayak kemarin contohnya eh, di mata kuliah algoritma pemrograman mungkin ya. Itu akan bikin program tuh, misalkan di Python aja. Python itu misalkan sorry, Python itu udah tanpa titik koma. Misalkan di bahasa C++ atau C itu kan tidak ada titik koma di belakang loading itu sudah error. Nah ini mungkin tulisannya print kurang n jadi print gitu aja error ya. Nah gitu. Tulisan echo gitu, echo print sama kayak. Nah echo itu kan mungkin e-nya besar, kadang error gitu. Nah ini untuk mencari debugging ini juga yang bikin pusing. Sekarang ini kan kalau kerja
berkelompok ini. Bukan ini kalian. Kalau kalian kerja kelompok, pernah tidak ada yang tidak sinkron? Banyak ya. Jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, satu teman dengan teman yang lain, itu pasti eh, ingin memunculkan idenya masing-masing seperti itu. Nah, ini harus menggabung menjadi satu, lah itulah otaknya atau pemimpinnya. Oke, berikutnya mengenai arsitektur Hadoop. Nah, di sini sekarang kita masuk ke tools yang nyata. Tools ya, saya bilangnya tools. Tools di sini dari arsitektur yang pertama itu Hadoop. Hadoop di sini HDFS biasanya. Hadoop Distributed File System. Hadoop ini seperti gudang data yang besar. Jadi ini semua ya, semua ini database ini ya sinkron menjadi satu. Kayak Google. Google itu penempatan tidak hanya ada satu, tapi ada di beberapa tempat, tapi saling sinkron. Dia itu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun dalam gambar ini kecil ya, tapi di sini kan seperti sifatnya hard disk. Dia menyimpan data yang besar, bahkan sampai petabyte-nya. Bukan giga lagi, bukan tera lagi, tapi petabyte. Dan Hadoop ini memproses data menggunakan konsep, ada dua konsep yang digunakan, yaitu map sama reduce. Map reduce yang disebut seperti ini, map reduce. Itu untuk Hadoop. Nah, komponen utama Hadoop ini, Hadoop punya beberapa komponen utama. HDFS yang tadi, Hadoop Distributed File System, itu tempat untuk menyimpan datanya. Kemudian ada yang dinamakan YAN, ya, Yet Another Resource Negotiator. Itu untuk mengatur. Namanya juga negosiasi ya. Jadi untuk mengatur siapa kerja apa seperti itu. Jadi sudah memiliki tempat penyimpanan lalu diatur. Nah, map reducer ya, map reduce itu memproses datanya. Jadi ada datanya itu, kemudian setelah diatur diproses datanya. Jadi kalau dianalogikan itu ada gudang, ada manajer dan ada pekerja. Seperti itu. Itu komponen utama Hadoop. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Spark. Tadi yang kita bahas Hadoop, sekarang kita beralih ke Spark. Kalau Hadoop itu kuat, ya, tapi agak lambat. Kalau Spark ini cepat. Spark ini cepat. Kalau dilihat dari gambarnya, karena dia komponen utamanya ini, ya, dia menyimpan data, diatur, proses. Seperti itu. Kalau yang ini Spark-nya ya. Karena dia menyimpan data bukan di hard disk. Itu konsepnya Spark. Ini yang biasa saat ini digunakan. Ini yang digunakan kayak komputer server atau komputer gaming. Gaming itu juga konsepnya menggunakan arsitektur Spark.
karena semua penyimpanan data itu bukan di hard disk ya, tetapi di memori. Makanya ada komputer khususnya gaming itu RAM-nya itu besar. RAM-nya besar. Jadi proses pencariannya itu lebih cepat. Ya namanya RAM kan tempat penyimpanan sementara. Dia bisa hilang sewaktu-waktu. Ya. Jadi dia membaca, masih mengingat-ingatnya. RAM itu kan di komputer itu mengingatnya. Jadi apa yang dikerjakan itu diingat-ingat, lalu disampaikan. Gitu. Kalau di hard disk dulu, ya udah disimpan. Simpan kan banyak sekali. Ya, disimpan banyak sekali. Kalau di memori itu cuman apa yang penting diingat lalu disampaikan. Nah ini kalau hard disk disimpan semua, kita cari satu persatu. Makanya Spark ini dikatakan cepat karena bisa sampai 10 kali lebih cepat dari Hadoop. Nah, Spark ini fleksibel ya. Nah, fleksibel kenapa disebut fleksibel? Karena Spark ini bisa untuk SQL. Kalau kalian kemarin sudah pernah belajar mata kuliah eh, pemrograman web, kan kalian mengenal mengenai SQL atau basis data, itu juga mengenal SQL, streaming, bahkan machine learning. Jadi pemrosesan data yang lebih besar, semua dalam satu platform, misalkan menggunakan Google Colab yang akan kita gunakan nanti. Ya, itu salah satu tools yang akan kita gunakan. Jadi kalau butuh sistem cepat dan fleksibel, ya kita gunakan yang namanya Spark ini. Ya. Mungkin masih ngerambiang ya, apa sih kok ada Hadoop Spark. Nah, sekarang kita masuk ke bidang kita ya, yaitu di kesehatan. Ya, di dunia kesehatan itu data sangat penting. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tanpa adanya data ini atau pencatatan manual itu akan lebih eh, rumit dalam pencarian ataupun histori. Jadi riwayat penyakit yang sebelumnya itu harus kita rangkum ya, di situ agar dokter itu lebih cepat memberikan reaksi. Dengan teknologi kita bisa menganalisis data pasien, memprediksi penyakit, bahkan memberikan rekomendasi pengobatan ya. Jadi dokter itu langsung memberikan rekomendasi, oh obat ini nih yang cocok untuk penyakit ini gitu. Nah sekarang kalau dilakukan manual, kira-kira bisa enggak seperti itu? Tentu saja bisa ya. Walaupun dilakukan secara manual, semuanya tetap bisa. Namun jika kita membandingkan dalam hal segi kecepatan, tentu saja kurang ya gitu. Nah, oke, sekarang kita buat lebih seru nih. Ya, jadi misalkan nih kalian duduk nih di dalam sebuah ruangan ya, ataupun ini saat ini sedang di kelas. Ini saya bagi menjadi dua, yang kelompok kanan sama kelompok kiri. Nih, kelompok kanan nih, kelompok kiri itu timnya Hadoop nih. Kemudian yang tim kanan ini timnya Spark. Nah, tim Hadoop kelebihannya apa? Apa? Tim Hadoop ya, ini sebelah
mana di sebelah kiri tim Hadoop kan. Itu kelebihannya apa? Apa kelebihan kalian? Dan sebelah kanan tim Spark, kalian lebih unggul di mana gitu. Nah ini nih, kalian bisa baca di sini nih. Ya, Hadoop itu batch processing, dia stabil, eh, namun prosesnya lambat. Ya. Kemudian Spark itu dia pencatatannya real time, ya, bukan batch berupa batch processing, tapi real time. Kemudian dia 10 kali lebih cepat, analisis secara langsung, kemudian ada bisa digunakan sebagai prediksi. Tuh. Nah, dalam dunia kesehatan, kecepatan itu memang sangat penting, ya, sangat penting sekali. Maka Spark bisa sampai 10 kali lebih cepat seperti itu dan dalam kondisi tertentu. Kecepatan itu bisa menyelamatkan nyawa. Ya. Di sini tuh kecepatan itu bisa menyelamatkan nyawa. Ya. Misalkan saja kalau ada pasien IGD datang ke IGD gitu. Eh, dia setelah berbaring tidak dilihat itu tidak ada luka atau darah keluar itu tidak ada, tapi dia kesakitan. Lalu apa yang apa namanya, apa yang harus dilakukan segera? Nah ini komputer ini menganalisis harus secepat itu. Ya. Bahkan manusia aja kadang apa namanya masih ketinggalan, apalagi sistem ini. Nah, jadi eh, sistem ini butuh yang lebih cepat, walaupun sistem itu memang sejatinya tidak mungkin lebih cepat daripada si pembuat atau manusia itu sendiri. Ya. Nah, jadi harus segera dianalisis kan tadi pasiennya. Dengan cara gimana? Mungkin eh, di ruang IGD tersebut ada yang namanya ronsen. Ya, ya ada ronsen. Oh mungkin dicek, oh tulangnya mungkin ada yang patah kan seperti itu. Atau mungkin yang lain, oh bukan tulang nih, mungkin yang mana. Nah ini hasil diagnosis dokter yang harus secepat kilat itu. Nah, sebelum kita tutup, ya, saya tanya lagi, paralel itu apa? Jangan dilupakan, paralel itu apa? Lalu distributed itu apa? Ini ya, paralel itu menjalankan banyak proses secara bersamaan. Untuk distributed menggunakan banyak komputer yang terhubung untuk menjalankan masing-masing proses seperti itu. Oke, terima kasih. Di sini teknologi ini bukan masa depan, tapi sudah digunakan. Ya, teknologi ini saya sampaikan lagi, teknologi ini bukan masa depan, tapi sudah digunakan sekarang. Dan kalian sebagai mahasiswa informatika medis akan sangat dekat dengan ini. Ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai paralel dan distributed computing. Hmm. Sebelum kita mulai, saya mau tanya sedikit, siapa yang di sini itu kalau
buka banyak aplikasi di HP tiba-tiba lemot. Hmm. Hampir semuanya. Jadi kalau kalian apa namanya membuka semua aplikasi yang ada di HP kalian, tiba-tiba kadang ngehang, ngeblank, ataupun lambat ini. Hmm. Nah, itu sebenarnya contoh sederhana kenapa kita butuh teknik komputasi yang lebih cepat. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana komputer bisa bekerja lebih cepat, lebih cerdas, terutama untuk data yang besaran. Seperti di dunia kesehatan. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai data di dunia kesehatan. Itu ada banyak, ya. Salah satu saja contohnya adalah data pasien. Data pasien itu kan sudah banyak sekali ya. Kemarin kita ulas lagi. Data pasien itu kan ada data diri, data riwayat kesehatan, ya, histori kesehatannya. Itu tercatat terrecord 24 jam non-stop seperti itu, khususnya di ruang ICU. Nah, topik kita hari ini adalah paralel dan distributed computing, ya. Serta nanti kita akan membandingkan penggunaan Hadoop dan Spark, ya, dalam layanan kesehatan. Ini sekarang saya tanya lagi nih, kalau kalian punya banyak tugas, kalian tuh punya banyak tugas, lebih cepat dikerjakan sendiri atau dibagi dengan teman-teman. Ada yang lebih cepat dikerjakan sendiri, ya. Mungkin tunggu menunggu itu tidak mengasihkan. Nah, itu inti dari konsep yang akan kita bahas. Jadi paralel computing itu satu komputer, satu komputer itu mengerjakan banyak proses secara bersamaan. Nah, sedangkan distributed itu banyak komputer bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan satu tugas. Ya, jadi paralel computing itu satu komputer mengerjakan banyak proses secara bersama-sama. Sedangkan distributed itu banyak komputer, kan satu ya, paralel itu satu komputer, sedangkan distributed itu banyak komputer bekerja untuk menyelesaikan satu tugas. Itu. Untuk komputer banyak kerja itu paralel, eh, banyak komputer kerja bareng itu distributed. Ya, untuk mindsetnya harus jelas di situ ya. Hmm. Oke. Hmm. Ini nih, ya gambar ini. Ya, kita pakai analogi yang paling gampang ya, yaitu dapur. Apa sih yang tidak kenal dapur? Bayangkan aja kalian memasak 3 menu sekaligus nih. Ini sini kan ada 1, 2, 3 ini. Bayangkan aja kalian itu memasak 3 menu sekaligus di satu dapur. Ada yang potong sayur, ada yang goreng ayam, ada yang masak nasi. Itu namanya parallel computing.
Di sini tuh cepat nih menggunakan paralel ya, itu cepat sekali karena dikerjakan secara bersama-sama. Kalau cuma satu orang, ya, kalau cuma satu orang, ini satu dapur, ada satu orang di sini, misalkan, kemudian masak semuanya. Ada yang masak, ada yang masak ayam goreng, ada yang masak nasi, ada yang sedang motong sayur lah misalkan, atau masak sayur gitu. Itu cepat atau lama? Hmm, hmm. Selanjutnya sebagai pemahaman lebih mendalam, ya, sekarang kita ubah sedikit nih, bukan satu dapur. Ini kan tadi paralel ya, secara paralel. Lalu kita ubah, ya, kita ubah eh, sebentar ya, ini gambar saya menghalangi, kecilkan. Oke. Hmm. Nah, di sini kita ubah bukan satu dapur, jadi hanya satu dapurnya. Nah, ini kita ubah nih. Ini ada banyak dapur. Yang melingkar ini adalah dapur. Jadi banyak, bukan satu dapur, tapi banyak dapur di kota yang berbeda. Nah, tadi kotanya kan Semarang misalnya. Di sini kotanya beda-beda, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, gitu. Ada yang di apa, masuk ke Kalimantan sana, gitu. Nah, misalkan eh, Jakarta ini Jakarta itu masaknya nasi, di Bandung itu masaknya ayam, Surabaya masaknya sambal. Digabung enak ini, digabung enak. Hmm. Jadi eh, mereka ini, ya, kerjanya bareng-bareng, tapi tidak di tempat yang sama, ya. Itu yang disebut distributed computing. Jadi bedanya di mana? Ini ya, bedanya yang tadi paralel itu satu tempat, ya, di satu tempat saja dikerjakan di situ berbarengan semua. Kalau distributed itu banyaknya, apa, banyak tempat. Hmm, tempatnya itu banyak dan mengerjakan masing-masing tugasnya sendiri-sendiri. Itu distributed. Hmm. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita butuh ini? Ya, kita membutuhkan yang namanya ada paralel dan distributed computing. Ya, tentu saja, ya, di sini adalah karena data sekarang itu besar sekali, ya. Karena data sekarang itu besar sekali. History eh, seseorang itu kan mulai lahir sampai meninggal, ya. Itu semuanya tercatat, ya. Walaupun pada kenyataannya belum semuanya itu tersistem. Mungkin terjeda hanya lahir, kemudian dewasa, proses menuju lahir ke dewasa pun juga terkadang tidak terekam. Nah, ini eh, kalau misalkan itu bisa sampai terekam, ya, dari lahir sampai dewasa saja, atau dari lahir sampai bayi itu terekam historinya, itu resource-nya atau kita membutuhkan apa namanya, tempat yang lebih besar itu hanya satu orang.
Misalkanlah, katakanlah kemarin satu orang itu dari lahir sampai ke bayi itu bisa mau apa namanya perharinya 1 giga aja misalkan. Nah itu kalau misalkan dari bayi sampai yang dari lahir sampai bayi aja udah 1 giga kali berapa hari gitu. Nah itu satu orang, belum banyak orang, nah, gitu. Apalagi di bidang kesehatan, nah, data pasien, rekam medis, hasil lab itu yang paling besar kan berupa image ya, berupa gambar. Kalau diproses satu persatu otomatis ya sangat lama ya. Misalkan saya proses untuk CT scan ya. Satu komputer hanya untuk memproses CT scan saja, padahal harus membutuhkan yang lain, detak jantung, kemudian oksigen atau yang lainnya, mungkin seperti itu ya. Dengan paralel dan distributed computing ini semuanya bisa diproses jauh lebih cepat gitu ya. Nah, yang di sini namun ya, yang ada gambar orang sedang melihatnya. Tapi tidak ada sistem yang sempurna. Semua sistem itu tidak ada yang sempurna. Semakin banyak yang bekerja, semakin banyak masalah. Misalnya sinkronisasi. Ini kalau tidak sinkron aja datanya bisa bentrok antara komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Yang tadi apa namanya distributed ya, yang harusnya semuanya bisa sinkron dikerjakan bareng-bareng, tapi kalau misalkan ada satu aja yang bermasalah, yang tidak sinkron datanya, maka ini akan bentrok ya. Makanya sistem itu tidak ada yang sempurna. Komunikasi antar komputer juga bisa menjadi lambat. Debugging ya. Debug ya. bahasa bahasa di IT itu ya, ada debugnya. Nanti kalian apa namanya cari informasi aja debug ini bahasa bahasa tulisannya ini debugging ya. Ini yang paling bikin pusing. Kalau misalkan ada error satu aja, itu nyarinya di mana ya. Kayak kemarin contohnya eh, di mata kuliah algoritma pemrograman mungkin ya. Itu akan bikin program tuh misalkan di Python aja. Python itu misalkan sorry, Python itu udah tanpa titik koma. Misalkan di bahasa C++ atau C itu kan tidak ada titik koma di belakang loading itu sudah error. Nah ini mungkin tulisannya print kurang n jadi print gitu aja error ya. Nah gitu. Tulisan echo gitu, echo print sama kayak. Nah echo itu kan mungkin e-nya besar, ada error gitu. Nah ini untuk mencari debugging ini juga yang bikin pusing. Sekarang ini kan kalau kerja berkelompok ini bukan bukan ini kalian. Kalau kalian kerja kelompok, pernah tidak ada yang tidak sinkron? Banyak ya. Jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, satu teman dengan teman yang lain, itu pasti eh,
ingin memunculkan idenya masing-masing seperti itu. Nah, ini harus menggabung menjadi satu, lah itulah otaknya atau pemimpinnya. Oke, berikutnya mengenai arsitektur Hadoop. Nah, di sini sekarang kita masuk ke tools yang nyata. Tools ya, saya bilangnya tools. Tools di sini dari arsitektur yang pertama itu Hadoop. Hadoop di sini HDFS biasanya. Hadoop Distributed File System. Hadoop ini seperti gudang data yang besar. Jadi ini semua ini database ini ya sinkron menjadi satu. Kayak Google. Google itu penempatan tidak hanya ada satu, tapi ada di beberapa tempat, tapi saling sinkron.